الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perlu kita ingat semua, Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala. Aku, yaitu Allah, membagi as-sholah, maksudnya Al-Fatihah, karena nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-sholah. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apapun yang hambaku minta. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba mengucap dalam solatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, maka akan dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku tengah mengagungkanku. Qala wa qala marratan fawwadha ilayya abdi. Dan terkadang Allah jawab dengan jawaban, hambaku telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadaku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka qala Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hamba-hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Iya, ini termasuk janji kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ini janji kita kepada Allah. Dan hanya kepada Engkaulah, wahai Allah, kami memohon pertolongan. Ini janji kita kepada Allah. Maka buktikan apa yang sudah kita janjikan. Kalau janji kita kepada manusia itu saja harus ditepati selama janji itu dalam kebenaran, apalagi janji kita kepada Allah. Itu harus lebih ditepati lagi. Maka kalau setiap saat, setidaknya dalam sholat 5 waktu, di setiap rakaat kita terus mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tunaikan itu apa yang sudah menjadi janji kita kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, tidak menyamakan kemahakuasaan Allah dengan kemampuan makhluknya yang sangat-sangat lemah dan terbatas. Na'udzubillah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Terus kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami mohon pertolongan. Buktikan betul ini. Tidak hanya sebatas ucapan di lisan, tapi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Spirit ucapan di lisan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus kita bawa dalam spirit praktek kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti jalan yang lurus, yang senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jika kita mengucap ini, maka Allah akan jawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini bagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Jika seorang hamba itu sudah betul-betul secara maksimal mengikuti jalan yang lurus yang Allah turunkan, jalan yang lurus yaitu Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan yang lurus itu Islam, dan ini jalanku yang lurus. Jalan yang lurus telah Allah turunkan. Untuk mengikuti Islam harus melalui Al-Quran. Seseorang tidak mungkin bisa mengikuti Islam secara sempurna, secara kafah, tanpa mengikuti Al-Quran. Sehingga bisa dikatakan jalan yang lurus yang Allah turunkan itu adalah Al-Quran. Karena kita bisa lurus berislam itu hanya dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, baru lurus kita dalam berislam. Tanpa mengikuti pedoman abadi dari Allah dan Rasulnya, kita tidak akan bisa lurus dalam berislam. Ikuti jejak langkah orang-orang yang Allah beri nikmat dalam meniti jalan yang terjal, mendaki, berliku, namun inilah jalan yang lurus, jalan yang penuh rintangan, jalan yang penuh resiko dan konsekuensi, jalan yang penuh dengan godaan hawa nafsu. Itulah jalan yang lurus, meski terjal, meski sulit, meski mendaki, namun itulah jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itulah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Kita ikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini janji kita kepada Allah harus ditunaikan. Kalau kita sudah maksimal menunaikan janji, maka janji Allah pasti akan datang, pasti akan kita terima. Karena jika Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisih janji yang telah dibuatnya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah sudah katakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta, pasti itu akan terwujud, dengan catatan kita penuhi janji kita dulu kepada Allah. Ya, kalau kita berjanji, jangankan kepada Allah, kepada manusia harus kita tepati, apalagi janji kita kepada Allah. Semaksimalnya usaha maksimal untuk menepati janji itu, doa maksimal untuk menepati janji itu. Semoga Allah meridhai.